Halo, selamat datang di channel Bali Belajar. Silakan like and subscribe. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang pedoman Olimpiade Sains Nasional tahun 2002 jenjang SMA dan madrasah. Nah, untuk diketahui, ini pedoman Olimpiade Sains Nasional atau KSN, Kompetisi Sains Nasional tahun 2022. Di sini diinformasikan mengenai jadwal, yang paling penting adalah jadwal, kemudian proses pelaksanaannya, tahapan pelaksanaannya, kategori sanksi pelanggaran, pengawasan ujian, dan lain sebagainya. Jadi kita mulai dari latar belakang, oke kita lewati aja, dasar hukum kita lewati aja, tujuan kita lewati saja, hasil yang diharapkan juga kita lewati, sasarannya juga kita lewati. Nah, di sini ada sedikit pembiayaan, itu sumber dana komite, sponsor, atau dana yang lain yang mengikat. Atau kalau di yang OSN Kabupaten itu biaya dana BOS. Ya, oke, lanjut. Nah, bidang lombanya adalah 9 mata pelajaran, matematika, kimia, fisika, TIK, biologi, ekonomi, geografi, kebumian, dan astronomi. Oke, persyaratan umum kita sudah baca. Nah, kegiatan Olimpiade Sains Internasional ini sudah lewati aja. Ketentuan umum protokol. Nah, karena ini di masih masa COVID-19, jadi kita harus menerapkan protokol COVID-19. Oke, ini tolong dibaca juknis-juknisnya. Kemudian, oke, ini tentang protokol kesehatan, kepanitiaan. Ya, panitia itu wajib mensosialisasikan. Nah, kemudian lanjut ke penyelenggaraan OSN. Ini yang paling penting. Nah, jadi penyelenggaraan OSN itu dari pusat sampai ke daerah. Oke. Nah, untuk Ibu Bapak pembina OSN atau KSN 2022, ini adalah narahubung jika Ibu Bapak mengalami kendala-kendala teknis ketika pelaksanaan latihan maupun pelaksanaan seleksi Olimpiade Sains Nasional tahun 2022 secara daring. Jadi tahun 2022 OSN itu dilaksanakan secara daring. Dan ini adalah nomor kontak yang Ibu Bapak bisa hubungi per mapel ya, per mapel atau mata pelajaran. Ini ada masing-masing penanggung jawabnya. Silakan dicatat. Kemudian kita lanjut mekanisme pelaksanaan. Nah, untuk jadwal pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional atau kompetisi sains nasional itu mulai dari USN tingkat sekolah. Oke, ini sudah dilaksanakan 23 sampai 25 Februari 2002. Kemudian akan dilanjutkan OSN tingkat kabupaten itu mulai tanggal 23 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022. Jadi minggu depan, bulan depan ya. 23 sampai 25 Mei 2022. Kemudian Olimpiade Sains Nasional tingkat provinsi itu 23 sampai dengan 26 Agustus 2022. Kemudian Olimpiade Sains Nasional tingkat nasional itu 3 sampai 8 Oktober 2022. Silakan dicatat ya. Kita lagi menuju yang ini, Olimpiade Sains Kabupaten 23 sampai 25 Mei 2022. Oke, kita lanjut. Tahapannya ini sudah. Oke, tahapannya sudah. Oke, ini untuk pengawas ujian. Oke. Jadi pengawas ujian nanti memakai Zoom meeting ya. Jadi memakai Zoom meeting pengawasannya. Jadi bisa berupa smartphone, laptop, ya oke seperti ini. Jadi ada 2 kamera. Nah, untuk proctoring setiap peserta menggunakan 2 perangkat. Jadi 2 perangkat ya, kamera selain perangkat yang digunakan untuk mengerjakan tes. Jadi satu kamera membidik utuh wajah peserta. Jadi seperti ini pengawasan ujian atau proctoring ya. Proctoring itu ini. Satu kamera membidik utuh wajah peserta, kamera kedua membidik meja kerja dan layar laptop komputer dengan jarak antara 1 sampai 1,2 meter samping belakang. Perangkat yang digunakan memiliki sambungan internet. Nah, jadi ini akan ada 2 proctoring ya. Proctoring ini 2 alat ya. Jadi 2 kamera digunakan untuk membidik wajah si peserta ya dan layarnya. Oke, ini tolong diperhatikan dan pengenamaan juga diperhatikan. Display nama ketika pelaksanaan Zoom daring itu yaitu nama username dan underscore nama underscore provinsi seperti ini ya. Nah, oke, ingat peserta dilarang menggunakan virtual background selama OSN ya, dilarang menggunakannya ya. Dilarang menggunakan handphone headset selama lomba berlangsung. Jadi harus dipastikan perangkat komputer laptopnya memiliki speaker
tidak boleh pakai headset ya. Ya, harus lepas masker. Ya, harus lepas masker. Jadi ini tolong dipahami ya. Oke. Oke, ini tolong dipahami. Nah, pengawasan ujian atau proctoring. Ini proctoringnya yang ini. Karena ini daring ya. Oke. Ruang tes dapat berisi lebih dari satu orang dengan syarat peserta dengan bidang yang sama kecuali bidang ekonomi hanya boleh diisi satu orang peserta dalam satu ruangan. Peserta ekonomi ya. Wah, ini tolong diperhatikan ini. Nah, kategori sanksi dan pelanggaran, ya ini ada ringan, sedang. Oke, perhatikan ya. Tolong perhatikan tidak mengenakan seragam sekolah. Wajib, jadi wajib menggunakan seragam sekolah. Ya, tidak boleh membawa alat komunikasi, ya meninggalkan tempat tanpa izin, berbicara kepada orang lain tolong dihindari. Ya, menggunakan perangkat yang tidak diperkenankan untuk lomba, menyontek. Ya, menyontek itu tolong memanipulasi, mendokumentasikan atau menyebarluaskan soal-soal itu jangan. Ya, itu berat itu kasus hukumannya. Nah, penutup, oke, lampiran. Ini peserta sudah kemarin. Nah, pelaksanaan OSN kabupaten. Nah, ini kita lanjut ke pelaksanaan OSN kabupaten. Jadi simulasinya sebagai berikut. Peserta OSN kabupaten dapat langsung melalui laman ini. Jadi ini lamannya untuk mengikuti Olimpiade Sains Kabupaten. sma.pusatprestasi.nasional.kemdikbud.go.id/KSN. Nah, selanjutnya satuan pendidikan atau peraturan sekolah melaksanakan verifikasi 5 peserta SNK per bidang lomba di laman web yang sama. Jadi jadwal simulasi aplikasi USN Kabupaten itu mulai dari tanggal 17, 18, 19, dan 20 Mei. Yang pertama sinkronisasi data, kemudian tes. Nah, pelaksanaan OSN Kabupaten pada pekan ketiga bulan Mei 2022, jadi tanggal 23 Mei 2022 adalah jam 8 sampai jam 17 atau jam 5 waktu Indonesia Barat. Itu sinkronisasi data. Kemudian 24 Mei 2022 itu untuk mata pelajaran MIPA dan komputer. Kemudian 25 Mei 2022 astronomi, kebumian, ekonomi, dan geografi. Jadi dilaksanakan pada minggu keempat ya, bulan Mei tahun 2022. Oke. Nah, ini yang paling penting OSN kabupaten ya, informasinya ini tolong dicatat ya, jadwal simulasi dan pelaksanaan. Oke. Nah, penilaiannya di bulan keempat ya. Jadi pelaksanaan di bulan ketiga. Oke, lanjut. Nah, oke, saya lanjut aja. Nah, persyaratan untuk proktor, teknisi, dan pengawas sebagai berikut. Proktor adalah guru atau tenaga pendidikan satuan pendidikan dengan kriteria sebagai berikut. Memiliki kompetisi bidang TIK. Ya, pernah mengikuti pelatihan atau bertindak sebagai proktor ANBK. Bersedia menandatangani fakta integritas. Teknisi. Teknisi adalah guru atau tenaga pendidikan satuan pendidikan dengan kriteria sebagai berikut. Memiliki pengetahuan tentang perangkat keras dan jaringan TIK. Ya. Pernah mengikuti pelatihan petugas sebagai teknisi, bersedia menandatangani fakta integritas. Oke, jadi ini. Tolong diisi juga di lokasi tes, dipasang pengumuman selain peserta pengawas proktor, teknisi dilarang masuk ruang tes. Nah, perangkat jaringan juga tolong diperhatikan. Kabel switch bandwidth-nya itu minimal 1 Mbps. IP address-nya tolong diperhatikan. Ya. Oke, dan ini adalah spesifikasi komputer yang diizinkan untuk digunakan dalam pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional secara daring di masing-masing sekolah. Komputer server, komputer klien, aplikasi, kemudian topologi dan jaringan internet. Ya, oke, sudah ini. Ya, jadi jaringan internetnya diminta LAN, lokal, ya, bukan WiFi. Ya, oke, tolong diperhatikan ini untuk proktor dan teknik sekolah. Nah, oke, ruangan tes jarak duduk minimal 1 meter. Ya, oke. Nah, ini nanti proktor dan teknisi nanti tolong akses ke sini ubk.kemdikbud.go.id OSNK. Ya, ini untuk proktor dan teknisi. Oke. Nah, ini semuanya ada di Juknis. Tolong diperhatikan. Nah, jadi anak-anak silakan unduh Juknisnya ini di bagian deskripsi ya, di bagian deskripsi. Jadi supaya lebih jelas sekali,
seperti apa ya. Seperti apa informasinya. Oke, semoga bermanfaat ya informasi ini. Dan ini halamannya banyak ya, sampai 70-an ya. Oke, pedoman Olimpiade Sains Nasional. Semoga bermanfaat. Silakan unduh di bagian deskripsi ya.